Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi. Harbers, berjumpa lagi dengan kita di Rapot Merah Ramadan Podcast Mensari Berkah. Harbercast spesial di bulan Ramadan yang akan membahas tentang keislaman serta tema-tema terkait dengan Ramadan. Baik Harbers, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dengan Ustadz Dr. Andes Haji Alif Sarifuddin, MHum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat, semangat. Alhamdulillah kita sudah dengan Ustadz Alif. Insya Allah pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu nih, di bulan Ramadan itu kan banyak sekali rahasia-rahasia yang bisa kita optimalkan untuk bisa lebih giat dan lebih baik lagi dalam menjalani puasa di bulan Ramadan. Baik Pak Ustadz, jadi di bulan Ramadan itu kan semua orang berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk meraih pahala, meraih kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Kenapa kok bisa seperti itu ya Pak Ustadz? Apakah ada rahasia yang sangat menarik yang sehingga bisa membuat kita semuanya semakin giat dan berbeda nih menjalannya dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-asisil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Jadi begini. Jadi semangat untuk meraih amalan yang sebanyak-banyaknya memang beda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan. Ada yang namanya bulan haram, ada yang namanya bulan sayyidus suhur. Sayyidus suhur itu penghulu segala bulan. The best lah ya, bulan paling hebat gitu ya. Nah inilah bulan Ramadan. Nah kalau bulan haram, bulan mulia, bulan yang banyak kita kalau beramal soleh juga akan dilipat gandakan. Itu 4 bulan, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab kemarin. Nah ini kalau bulan Ramadan itu di atas itu namanya Sayyidus Suhur, penghulu segala bulan. Nah dalam kitab Hujjatullah Balighah itu ya, Imam Ad-Dahlawi itu meneliti itu ya. Tadi yang ditanyakan itu mengapa orang kok di bulan Ramadan semangatnya beda ya, lebih. Jadi hiroh itu ada semangat ya, ada rasa kesungguhan yang luar biasa. Memang Allah itu telah menyediakan pahala-pahala di bulan Ramadan ini beda. Seluruh amal kita itu untuk kita sendiri sebenarnya, kecuali puasa ya. Kata Allah dalam hadis qudsi itu as-saumuli, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Jadi kalau dalam ibadah sholat misalnya, bandingan sholat dengan puasa ini begini. Sholat yang kita kerjakan itu potensi bisa diambil orang. Kalau kita sholat tapi menzulimi orang, kita belum sempat minta maaf sudah meninggal, maka besok orang itu menuntut balasan kita. Kita mau mengembalikannya apa? Dengan ibadah kita, diantaranya pahala sholat. Berarti pahalanya yang kita perbuat, ibadah kita habis diambil. Itu, jadi ada orang bangkrut kata Rasulullah. Jadi dalam suatu dialog Rasulullah tanya jawab itu sama sahabat, atadruna manil muflis, tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Nah, orang yang bangkrut itu kan biasa kaitannya duniawi. Kata sahabat, ya malla dirham wala mal, yang nggak punya uang lah itu ya, yang namanya bangkrut. Bukan itu kata Rasulullah. Al muflis, manil muflis, mayati yaumal qiyamah bis salat itu ya. Orang yang bangkrut contohnya itu orang yang bawa pahala banyak sekali, seluruh pahala lah, diantaranya sholat. Tetapi bawa pahala sholat banyak, tapi dia pernah menzalimi orang waktu di dunia, pernah mencaci maki, pernah memfitnah, ya
termasuk koruptor itu ya menzalimi bangsa Indonesia. Jadi seluruh amalannya habis dia. Dan setelah habis ada orang yang minta dituntut balik karena dia pernah menyakiti. Apa? Karena sudah pahalanya sudah habis. Pakainya apa? Keburukan orang yang kita sakiti ditimpakan kepada kita. Ya itulah yang namanya orang yang bangkrut. Udah pahalanya hilang, dapatnya warisan dosa lagi. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Nah, ketika di bulan Ramadan dahsyat. Kalau kita puasanya benar, nanti tema ikhtiar puasa yang benar itu apa? Maka puasa kita langsung, Masya Allah ya. Bisa jadi puasa itu sebagai solusi. Ketika tadi amalan-amalan kita sudah habis ya. Tapi kalau kita puasanya sudah benar, itu ada amal, ini ibadah khusus, tidak bisa diambil oleh orang. Maka saya kuatkan di sini. Ya, itulah yang dicita-citakan oleh para orang yang paham tentang ilmu. Jadi salafus soleh itu kalau di bulan Ramadan dahsyatnya. Kalau kita itu kan biasa-biasa saja. Biasanya hari-hari awal semangat, ya istiqomah lah ya. Tapi kalau hari-hari berikutnya sudah mulai luntur. Satu hari satu juz misalnya pada minggu pertama. Minggu kedua kadang juz kadang enggak. Itu bukan istiqomah namanya. Istirahat. Istirahat ya. Ada semangatnya. Jadi ada ini kendornya. di bulan Ramadan tadi kan wa ana ajibi, aku yang langsung akan memberikan pahala. Nah inilah yang menjadikan motivasi kita, karena setiap anak cucu Adam itu diberi pahala minimal kan 10, bahkan sampai 700 Allah cara. Jadi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita itu lebih beruntung. Kalau umat terdahulu walaupun usianya ribuan tahun, tapi amalannya segitu, dapatnya segitu. Kalau kita paling 60-70 tahun, tetapi dengan beribadah akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Nah, bagaimana dengan puasa? Nah, itu benar. Puasa itu lebih dari 700. Kita kan mungkin ini udah yang usia 20-an ya, 30-an itu kan. Udah sejak lama ya kita berpuasa ya. Mungkin dari SD kita latihan puasa sampai sekarang itu. Kira-kira tuh puasa kita sebenarnya udah bener nggak sih? Ini mungkin pertanyaan dari para harbers juga. Bagaimana puasa yang benar gitu, Tat? Jadi ada 4 rahasia puasa. Artinya kalau kita sudah menyingkap rahasia ini, insya Allah puasanya jadi benar. Tapi kalau belum, ya itu kita udah 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya ada umur 100 tahun misalnya. Dia puasa mulai umur 15 tahun, jadi sudah berapa? 85 tahun. Tapi biasa-biasa saja, karena rahasianya belum terungkap. Nah, yang pertama, al-ju'u wal atas yaj'alani suratat tabi'ati lil mulkiyah. Jadi lapar dan haus yang Allah perintahkan ketika kita puasa, kan gitu. Jadi kalau ada orang puasa nggak lapar, nggak haus, itu tanda tanya itu. Sahur tapi nggak tahu di tengah jalan itu ya. Kok nggak ini sih nggak lapar? Ya puasanya harus lapar, puasanya harus. Jadi kelaparan kita atau kehausan kita itu punya nilai di sisi Allah luar biasa ya. Mengapa Allah perintah puasa kok sampai kalau orang-orang yang nggak tahu kan menyakiti sampai lapar atau haus gitu ya, karena dia nggak paham. Justru Allah sangat sayang kepada kita. Allah kasih puasa dan kita lapar haus, itu ingin menyamakan terutama karakternya, sifatnya gitu ya, dengan malaikat. Malaikat itu nggak makan, malaikat itu nggak minum. Jadi malaikat itu nggak doyan bakwan, nggak kayak kita. Puasa nggak makan bakwan nggak enak gitu ya. Jadi dengan lapar dan haus itu kita itu biar miriplah dengan malaikat. Ya kita memang makhluk unggul dilihat dari akal, tapi dalam ketaatannya kita kan rendah. La ya'sunallah, malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Malaikat itu nggak pernah menentang. Kalau kita cenderung menentang, maka dengan hadirnya puasa, harapannya kalau kita puasanya benar, kita akan sama. Ya, maka ketika kita tidak bermaksiat, itulah yang menjadikan puasa unggulan.
Jadi kita puasanya rajin nih, tapi kalau maksiatnya rajin ya nggak tahu nih puasanya diterima apa enggak. Iya, rusak. Jadi kamin soimin laisa lahu jaza ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Ya. Maka ini yang pertama ini rahasianya biar kita puasanya ikhtiar diterima, ya jangan bermaksiat. Saya sering nyampaikan sama anak muda, kalau kita nggak bisa menahan diri dari ketemu pacar, cobalah sebulan nggak ketemu, bisa nggak gitu ya. Nah itu nih. Iya itu. Bagaimanapun ya kita kan punya nafsu, beda dengan manusia. Nah inti dari puasa kan mengendalikan nafsu. Nah kita nafsunya pengen ketemu. Kalau sudah ketemu kan, yang namanya seneng ya. Nah itu. Jadi cobalah ikhtiar ya kalau perlu ya. Kalau orang-orang dulu itu nafsiri puasa itu dengan angka. Jadi angkanya begini, bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. 9 ya. 9. Ya kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bulan 9. Maka untuk gampangkan itu ya, untuk memudahkan itu, ingatlah kita itu punya lubang 9. Itulah sumber maksiat gitu. Lubang 9 apa? Mata. Mata itu luar biasa ya. Kita seharian nonton YouTube, nonton film itu bisa deh. Tapi kalau baca Quran 1 juz aja udah mulai kelabakan itu ya. Cepat lelah ya. Nah, maka sumber maksiat mata gimana caranya di bulan Ramadan diganti gitu ya. Yang biasa kita ahli maksiat, kita menjadi diubah lah ya. Telinga sama itu ya. Ini juga sumber maksiat juga. Hidung itu hirupan hidung yang menjadikan aroma itu hati-hati juga. Maka ada dalam fikih itu orang yang mencium bau-bauannya sehingga menjadikan muntah, puasanya jadi batal. Misalnya kita tahu kalau lewat situ mesti ada bangkai, kita nggak kuat. Kok lewat situ? Gitu namanya kan berarti nggak ikhtiar ya. Nah ini lisan itu luar biasa. Maka dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu disebutkan kalau puasanya pengen bagus ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw la yasmut. Apabila kita mengaku benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Kalau nggak bisa diem. Jadi puasa lebih baik banyak diamnya daripada ngomong. Ya, yang ngomong tapi maksiat ya akhirnya rusak juga itu ya. Ini yang pertama. Kadang diam-diam kita mainannya macam-macam. Iya. Main medsos, ya, terus nanti game online. Belum yang sekarang lagi rame itu kayak judi slot gitu ya. Kan lewat online semua itu kita asik gitu. Tapi kadang kita lalai kalau ternyata itu yang merusak puasa kita. Ya. Ada doa yang sangat indah ya. Ini bisa diamalkan itu ya. Ending puasa kita kan agar kita menjadi orang bertakwa ya. La'allakum tattaqun. Nah, ending itu bisa terlaksana, ada ikhtiar dari awal setiap saat kita mohon agar diberi kemudahan ketakwaan kepada Allah. Nah, di antaranya ada doa yang sangat indah disampaikan oleh Rasulullah, berdoalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada diriku, jiwaku, hatiku untuk takwa, dalam ketakwaan. Wazakiha, dan kesucian. Ya, kesucian itu kan berarti kebalikan dari banyak dosa. Kita bukan malaikat, maka mohon kepada Allah, wazakiha. Anta khairu man zakaha. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang terus melindungi dan menjaga. Jadi kita sandarannya karena makhluk yang lemah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjutkan, jadi rahasia puasa itu kalau kita pengen puasanya diterima ya jauhi maksiat. Selama kita masih bermaksiat ria ya udah puasanya biasa-biasa aja. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah. Takwa di sini artinya tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Jadi jihad kita di bulan Ramadan itu disuruh tinggalkan maksiat. Apa janjinya? La'allakum tuflihun. Pasti engkau akan menjadi orang yang sukses. Sukses di sini ya puasanya diterima. Jadi itu ya, kita bersungguh-sungguh jihad kita untuk mengendalikan nafsu. Nafsu itu ada 3.
Ada yang namanya hawa. Hawa itu keinginan-keinginan yang buruk. Ada yang namanya ghadab. Ghadab itu marah. Jadi bagaimana caranya puasa nggak marah itu? Dari tanggal 1 sampai sekarang marah nggak kita? Kalau marah ya perbaiki. Ya, karena kita bukan malaikat, mesti kadang-kadang sering marah. Tapi kan Rasulullah mengajarkan, kalau ada orang yang ngajak marah, ngajak berantem, ngomong aja apa? Ana soim, saya lagi puasa. Jadi gitu ya, caranya gitu. Kalau mau diajak biar sesuatu yang menjadi marah, maaf cara. Bukan berarti kita nggak boleh berjuang. Misalnya kalau hari ini ada orang yang berjuang mempertahankan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, bukan berarti nggak boleh. Rasulullah itu ketika tahun 2 Hijriah malah berjihad dalam keadaan puasa. Jadi kalau dalam kemungkaran, kalau dalam kecurangan dan sebagainya, ya tidak boleh didiamkan. Termasuk kita lagi dalam keadaan puasa. Misalkan nih kita marahnya untuk kebaikan, katakan teman kita lagi melakukan maksiat gitu, kita tegur sampai kita akhirnya kebawa emosi, itu boleh nggak tuh? Ya itu, jadi bukan berarti nggak boleh marah, tapi marah yang mengundang kepada dosa, marah yang mengundang kepada maksiat. Ya, tapi ketika kita berbuat marah, memang harus dimarahi karena dia itu berbuat itu namanya dakwah. Ya. Tapi kalau kita justru diam saja, lah katanya puasa saya diam, itu namanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan kepada Allah. Jadi itu salah itu ya. Jadi marah di sini marah yang menimbulkan ya kita semakin jauh kepada Allah ya. Kalau disuruh ya hanya masalah sepele, debat misalnya. Debat yang enggak perlu, enggak ada ujungnya, urusan dunia ya, mendingan diam aja. Jadi ini yang pertama, rahasianya udah sama-sama lah saya, Mas semuanya itu tinggalkan maksiat. Memang kita belum bisa sama sekali ya berjuang menghindari lah ya. Karena kita punya tadi nafsu kan ada 3, ada hawa. Hawa itu keinginan-keinginan yang menyesatkan, ghadab itu suka emosi ya, kemudian syahwat ini termasuk syahwat politik ya, politik kan sekarang zaman syahwatnya itu ya nggak mau diganti lah, macam-macam itu namanya syahwat politik, pengennya jadi terus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini bisa nggak kita berpuasa itu semakin meningkatkan diri sebelum bertemu dengan Allah. Jadi rahasia puasa itu biar kita ketemu Allah itu sudah nggak ada beban. Karena lisoimi farhatani. Bagi puasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri atau indal iftar, berbahagia ketika buka puasa atau ketika Idul Fitri itu ya kan bahagia. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa, indal liqa'i rabbih, berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Jadi yang Allah memberi kesempatan itu untuk kita bertemu itu bukan hanya Rasulullah saja. Rasulullah kan sudah bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Musa sering ketemu Allah. Jadi ada suatu dialog, maka Musa itu kan gelarnya wa kallamallahu Musa taklima, yang sering bercakap-cakap. Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya Allah, amalan apa yang membuat engkau ridho, engkau bahagia, engkau suka? Nah, ternyata sholat kita belum jaminan Allah ridho. Apalagi kalau sholatnya riya. Ya. Terus termasuk puasa ini. Puasa itu kalau tidak menjadikan Allah ridho, ya puasanya tadi nggak dapat apa-apa. Termasuk haji berkali-kali nggak Allah ridho. Yang membuat Allah ridho itu sebenarnya kita bisa. Mudah. Apa itu? Kau bahagiakan orang lain. Jadi ketika kita bisa membahagiakan orang, Allah ridho. Walaupun maaf orang itu orang yang menyakiti kita. Orang yang mungkin belum sebahagia kita menjadi orang beriman. Mungkin dia orang belum beriman lah, ahli maksiat. Tapi bagaimana membahagiakan dia agar menuju kepada hidayah, itu luar biasa. Itu yang paling sulit ya, Dad. Ya. Kitanya aja disakiti ibarat kata nih, tapi harus membahagiakan orang lain. Iya. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Dia itu sebenarnya orang Yahudi.
tapi dia terkesima dengan ucapan Rasulullah, dan bukan hanya ucapan, praktik 4 hal. Nah ini bisa nggak kita 4 hal di sini? Apa sih itu, Tat? Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Jadi jangan kita remehkan pahala yang kayaknya itu biasa saja, senyum aja senyum. Ramadan masa nggak pernah senyum gitu ya. Jadi senyum terus itu merupakan power yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Senyum kepada dirimu, kepada temanmu, kepada sahabat itu sedekah gitu ya. Maka afsus salam. Yang kedua apa? At'imut ta'am, berbagi, beri makanan. Kayak di bulan Ramadan itu berbuka puasa kasih gitu ya. Bagi takjil, Iya, bagi kasih buka takjil. puasa gitu. Sebenarnya takjil itu bukan buka puasa ya. Takjil itu artinya bersegera itu ya. Bersegera, Cuman ya. sudah jadi umum ya, berebut takjil, takjil buka puasa itu. Jadi itu ya. Kemudian apa? Ya, setelah wa'atimut ta'am, wasilul arham, silaturahim itu. Masya Allah itu ya. Mengapa orang bermusuhan kan karena jarang silaturahim itu ya. Nah yang keempat, ini kedahsyatan orang yang beriman, wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah malam di saat orang lain tertidur itu ya. Jadi itulah yang menjadikan orang Yahudi itu masuk Islam dan ganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Jadi rumusnya orang masuk surga itu empat salam itu, 4 kedamaian. Sebarkan salam, 4M itu ya. Afsus salam, terus silul arham, ya, at'imut ta'am, wasallu billaili wan nasu niyam. Nah, terakhirnya MMM semua itu ya. Jadi itu yang kedua, bagaimana sebelum kita bertemu Allah itu sudah sudah meningkatkan kesabaran. Jadi semakin kesini mestinya semakin sabar. Puasa sampai 50 tahun bukan semakin sabar ya, berarti tanda tanya. Jadi kita bisa lihat, nggak usah nunjuk orang. Puasa kita tahun ini diterima nggak? Sebelum puasa sama setelah puasa sabarnya kayak apalah gitu. Coba as-saumu nisfu sabar. Puasa itu intinya ya kesabaran itu. Maka sabar itu macam-macam ya. Ada sabar yang sangat sulit, sabar menerima takdir yang menurut kita nggak baik. Ya, saya punya keinginan ini, tapi Allah alihkan. Saya sayang sama anak, tapi anak ditakdirkan wafat, meninggal. Itu orang kalau nggak sabar, putus asa, mungkar, bahkan murtad dan sebagainya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat 10. Hanya orang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Jadi mestinya Allah itu kasih kita puasa itu biar kita tambah sabar. Tapi tambah tua kadang-kadang nggak tambah sabar, tapi tambah apa? Tambah gampang marah ya. Gampang marah. Kita nggak bisa nahan, pengennya Makanya emosi. ini mumpung ketemu sekalian, cita-cita saya itu orang tua kan punya hak bahagia ya. Betul bukan sekali. hanya anak muda ya. Iya, semuanya pengen bahagia. Iya. Cuman kadang-kadang bahagianya tua sama muda kan beda. Berbeda, iya. Maka saya ingin menguatkan punya pondok pesantren lansia. Di tahun ini di bulan Ramadan ada 11 ibu-ibu yang mondok, yang dia itu sebenarnya berkecukupan ya. Cuman ya karena anaknya banyak, sukses-sukses, tapi nggak nemeni ya. Bagaimana nemeni? Dia kan sibuk sendiri, bahagia dengan dunianya. Maka dia itu orang tua butuh bahagia, apalagi suaminya sudah nggak ada. Maka dengan mondok di kami itu ada semacam hiburan, bertemulah komunitas ibu-ibu yang di situ nanti saling menekankan. Itu diantaranya bahagia. Maka bagaimana kita semakin sabar, itulah yang menjadikan puasa diterima. Jadi kalau kita puasa tapi sabar walaupun namanya sabar tapi nggak sabar. Nah, itu kadang sabar itu kunci ya, Dad ya. Apapun ketika jadi kita orang yang sabar, akan masuk surga itu disambut oleh malaikat, ucapannya gini: Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Kata malaikat, selamat ya, kamu di dunia telah melampaui ujian dan dihadapi dengan sabar, inilah tempat yang paling nikmat. kayaknya sabar itu
posisi yang tertinggi ya. Kita Iya. bisa menahan apapun. Kalau nggak sabar Makanya ya. kan derajatnya gini. Bahasa Arab kalau bersama itu namanya ma'a. Maka Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Tuh kan? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar satu bisa ngalahkan orang yang tidak sabar 100. Apalagi sabar 1000, semuanya masa sih kita nggak bisa sabar sudah. Makanya puasa itu kan melatih kesabaran. Coba kita sudah banyak makanan ya. Tapi kalau belum datangnya buka ya sabar dulu lah nanti. Itu diantaranya itu melatih kesabaran. Ini yang terakhir nih tadi. Jadi kan tadi kan kita udah tahu rahasia puasa ya. Sebenarnya untuk bisa puasa dengan baik dan benar itu yang kunci utama itu apa, Tat? Iya. Saya kasih singkatan biar gampang. Ilham. Ilham apa tuh singkatannya? ILHAM itu ya. Ilham nih. Ini ingat-ingat itu ya. I-nya harus ikhlas. Jadi ibadah tidak akan diterima kalau nggak ikhlas. Kita sebagai makhluk manusia disuruh puasa, ya puasalah. Jangan nentang sama Allah, ikhlas. Dan ada puasa nanti setelah Ramadan untuk menguatkan puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Itu puasa yang paling disukai oleh Allah, itu puasa Daud. Pernah nggak kita puasa Daud? Kalau saya belum pernah sih. Belum ya, coba. Ya dicoba dulu sih, kalau sudah nikmat sana ya. Tidak mesti, Pak berarti puasa Daud sepanjang hidup ya. Coba dulu, belum dicoba gitu ya. Jadi kalau sudah menguatkan puasa Daud itu puasa yang lain lewat lah itu ya. Kalau sudah puasa Daud ya nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Ayamul Bid, nanti ngatur waktunya berat gitu. Jadi I-nya apa tadi? Ikhlas. Ikhlas itu ridho, ikhlas itu bahagia, ikhlas itu senang, ikhlas itu tidak menentang dan sebagainya. Itu tafsiran ikhlas lah. Yang dua, L. Lakukan puasa seperti Rasulullah. Kalau nggak bisa seperti Rasulullah, ya seperti salafus sholih. Nggak bisa seperti salafus sholih yang hebat sekali, ya grade-nya terus minimal seperti orang alim. Coba kita misalnya ambil Imam Syafi'i, mungkin kita nggak sampai mati nggak bakalan bisa puasa kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam, bisa nggak kita? Susah itu tuh. Ya nggak bakalan bisa lah. Wong kita nggak hafal Quran, orang yang hafal Quran aja yang susah. Tapi nafasnya Imam Syafi'i itu udah Al-Quran. Ya kalau kita nggak bisa 2 kali khatam ya 2 juz lah. 2 juz nggak bisa ya 1 juz. Itu diantaranya. Maka ada Al-Quran yang sekarang itu model-model cara membaca yang baik, cara menghafal yang baik ya. Baik, itu L. Lakukan puasa sesuai dengan, kalau persis Rasulullah mungkin nggak bisa lah ya, mirip-mirip lah ya. Haknya ya ini, puasa itu jangan pelit ya. Kalau pengen diterima oleh Allah ya harta yang kita miliki. Contohnya Rasulullah itu nggak pernah di bulan Ramadan itu ada harta di dirinya. Jadi kayak angin itu ya. Jadi kalau bedanya di luar Ramadan, kalau di bulan Ramadan itu hampir tidak ada harta yang mampir ke Rasulullah, langsung diberikan. Maka berapapun kita punya harta, ya kalau nggak bisa seperti Rasul, pokoknya jangan pelit-pelit lah. Ramadan ke pelit gitu ya. Ya. Jadi nanti di surga, ini gambaran surga ya. Di surga misalnya kita mau lebaran kan pengen punya baju ya. Iya, pasti ya, pengen baru semua. Pastilah namanya lebaran. Udah lebaran gitu ya. Misalnya kita pengen baju di surga ini. Itu lemarinya surga itu pohon besar gitu ya. Pohon besar. Misalnya kita saya pengennya punya baju hijau misalnya itu ya. Tiba-tiba apa itu? Lemari yang tadi pohon besar membuka itu. Di dalamnya baju warna hijau semua gitu ya. Sudah tersedia gitu. Sudah tersedia nih, hijau yang kayak apa itu ya. Model yang kayak apa itu ya. Ada semuanya. Saya pengen yang model kayak gini misalnya. Tiba-tiba kita pakai. Enggak usah disetrika.
Setrikanya kan di neraka. Mulus, udah licin. Kalau setrika di neraka, orang-orang yang pelit itu tempatnya kan disetrika di neraka. Itu ya. Hati-hati ya. Hartanya itu bisa jadikan bahan bakar api neraka. Jadi di bulan Ramadan ini walaupun masa sulit, saya sampaikan berbagi lah ya. Berbagi terutama ya Allah kepada orang-orang yang katanya ini beras sudah mencekik leher. Ya kita kan biasa lah ya. Masih mungkin biasa, tapi bagi orang yang nggak punya penghasilan itu cari beras saja berat sekali, maka berbagi itu ya, itu hartanya diberikan. Yang A, nah ini amalnya semaksimal mungkin. Kalau kita nggak bisa tadi hatam Al-Quran ya, bersungguh-sungguh di itikaf. Jadi tolong itu, ini harus ngetren itu ya, di zaman sekarang itu itikaf itu harus dikuatkan. Rasulullah itu kurang apa? Jaminan masuk surga. Kenapa itikafnya bukan sehari 2 hari? Tahun wafatnya itu Rasulullah itikaf berapa hari? 20 hari. 20 hari. Bagaimana nanti akan bertemu dengan Allah? Maka amal. Jadi sholat wajib itu dilipat gandakan di bulan Ramadan, beda dengan di bulan lain. Sholat sunnah bisa dinilai wajib di luar itu. Jadi mengapa tadi awal-awal kenapa kita itu semangat? Ya namanya termotivasi kita itu kan begitu, karena kita banyak kekurangannya. Maka tadi A-nya apa tadi? Amal dimaksimalkan mungkin. Amal apa saja. Nah terakhir itu kembali lagi M-nya nih. Maksiat dijauhi. Kalau kita bisa mengerjakan ini dahsyat Pak. Insya Allah ya. I-nya apa tadi? I-nya ikhlas. L-nya lakukan puasa sesuai dengan Rasulullah. Utamanya kalau enggak grade-nya di bawah-bawah mirip lah, hanya hartanya disucikan ya. Kemudian A-nya amalnya dimaksimalkan, seluruh amal. Yang sholat kan enggak taraweh. Itu. Ya itu. Sholat enggak taraweh berarti ya biasa-biasa saja. Itu kan ada hadis begini. Ya, mangko ma'a imamihi hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang yang sholat tarawih bersama imam. Jadi sholat tarawih itu jangan sendirian. Iya kan, orang banyak sholat sunnah ini, katanya sholat sunnah ini. Nah ini namanya bukan qiyamul Ramadan. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witirnya. Jangan, kan banyak orang yang sholat tarawih witirnya nanti. Iya, ya, itu nggak pas itu. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis seperti sholat semalam suntuk. Rasulullah itu sering sholat malam suntuk. Kalau sholatnya Rasulullah itu sampai 4 jam. Kalau sholat malam, nah kita buru-buru 4 jam ya. Setengah jam aja sudah protes. Jadi kalau ada imam yang hafal Quran, sampai imam setengah jam, mesti makmumnya banyak yang protes. Cara protesnya ada batuk lah, macam-macam lah gitu ya. Iya, kode. Gitu. Jadi itu bersungguh-sungguh lah untuk itulah, insya Allah bisa ya. Insya Allah kita bisa tadi ya menjalankan ilham tadi ya tadi ya. Baik Pak Ustadz, ini sangat bermanfaat buat kita, untuk saya pribadi dan teman-teman Harbers semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi bisa semakin menambah kita semangat ya, jiwa kita di bulan Ramadan, sehingga tadi disampaikan bahagianya orang berpuasa itu ketika buka dan Idul Fitri, dan yang utamanya adalah ketemu dengan Allah nantinya, gitu ya Pak Ustadz ya. Ya ketika kayak ini Rasulullah bertemu Allah di Isra Mi'raj, gambarnya kayak gitu. Masya Allah, semoga kita bisa sesuai harapan lah, bisa dengan baik menjalankan ibadah puasa di bulan ini dengan sangat optimal gitu. Baik Harbers, berikut tadi adalah Ramadan Podcast untuk sesi kali ini. Semoga di kesempatan ini kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya di Ramadan tahun ini. Terima kasih Pak Ustadz, syukran jazakallah, semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.